atau nah, dunia anak adalah dunia bermain. Dan itulah melalui bermain anak belajar banyak. Jadi jangan sampai dikatakan, hei kamu jangan main dulu, belajar dong. Belajar dalam suasana bermain yang menyenangkan, itu akan membuat belajarnya juga akan lebih optimal, lebih efektif, dan lebih membuat anak juga senang belajar. Suasana belajar seperti ini, apakah di TK atau di SD, ya, ini SD umumnya demikian, suasana ini merangsang berbagai aspek perkembangan mereka. Manfaat bermain untuk merangsang perkembangan motorik, anak menjadi gesit, lincah, energi, begitu. Sosial, anak juga senang berteman. Emosional, melatih emosinya, misalnya menahan diri, tidak mau buru-buru, tidak mau berebut, dan sebagainya. Tapi juga menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kejujuran. Kalau misalnya bermain, misalnya permainan gobak sodor misalnya. Nah, kalau sudah kena pegang atau kejar-kejaran, kalau sudah kepegang, jangan bilang enggak belum kepegang misalnya. Harus jujur, enggak memang kejar. Ya udah ganti yang mengejar misalnya gitu. Tapi juga melatih atau merangsang perkembangan kreativitas. Dengan bermain, anak melatih kreativitasnya bagaimana mengatur taktik strategi untuk bisa memenangkan permainan misalnya. Nah, ini perlunya bermain pada dunia anak. Jadi tadi sudah ditegaskan semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Apalagi kalau itu masih di SD, SD awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mengajar matematika ya boleh, tetapi tidak dengan cara paksaan. Jadi misalnya anak akan lebih senang bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, tapi dengan nada indah, 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang, misalnya. Dengan nada indah, akhirnya anak-anak juga senang belajar. Jadi belajar mohon tidak harus dengan cara-cara kekerasan, tapi dengan cara yang ramah anak. Nah, suasana berantem ayah bunda misalnya, atau anak dicewer, dibentak, dan sebagainya, mohon tidak ada lagi. Jangan ada kekerasan di dalam keluarga. Dampaknya apa? Anak akan gelisah, cemas. Anak menjadi susah tidur, sulit makan, akhirnya bosan, marah-marah. Dampak yang lebih fatal lagi adalah jadi malas belajar. Jadi belajar harus tetap dibawakan dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah, mungkin saya akan bawakan pantun. Saya selingi dengan pantun ya. Jalan-jalan kita ke pasar. Cakep. Jangan lupa membeli mangga. Cakep. Mendidik anak janganlah kasar. Cakep. Stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Keren. Cakep. Ini belajar dari Mas Yudi nih, belajar berpantun nih saya nih. Nah, anak rindu belajar dalam suasana gembira, baik itu di sekolah maupun di dalam keluarga, di rumah juga belajar apapun juga, belajar sopan santun dan sebagainya, itu juga tetap dalam suasana menyenangkan, tidak dengan kekerasan. Nah, untuk itu mohon pendidik, kalau pendidik informal itu di dalam keluarga, ayah dan bunda, banyak anak-anak di sini, ayah dan bunda di dalam keluarga, dan para guru di sekolah harus dalam kondisi fisik dan psikis yang sehat. Artinya fisiknya sehat. Kalau kita misalnya nggak sehat, batuk saja, mau menjelaskan, anak-anak sekarang ibu guru mau, nah itu terganggu juga kan. Tapi juga kondisi psikis, sehat mental juga. Jadi jangan gampang baper, gampang tersinggung, gampang marah-marah, dan sebagainya. Nah, bagaimana kiat menjaga kesehatan kita sebagai pendidik? Kita harus tetap sehat, baik fisik maupun mental. Prinsipnya adalah gembira, selalu gembira. Tapi ini juga panduan supaya menjaga kesehatan. Ini singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Apa itu G? G adalah gerak, jangan mager. Jangan mager. Jadi jangan apa-apa
jadi apa pasif, diam saja. Bergeraklah. Siapa ibu bapak yang masih aktif olahraga teratur tiap pagi? Nah, olahraga teratur ya senam pagi 1, 2, 1, 2 angkat tangan atau lompat-lompat misalnya, atau lari juga boleh. Ya. Saya belajar lari juga banyak dari Kak Yudi juga ya. Karena aktif berlari membuat kita jadi sehat gitu. Dia adalah gerak. Gerak nyapu pun juga gerak, ya. Mencuci baju gerak. Artinya dengan bergerak darah di dalam tubuh ini mengalir lancar di dalam peredaran darahnya, itu membuat sehat. G, gembira kan, GEMBIRA. Apa E? E adalah emosi cerdas. Jadi jaga emosi lebih cerdas. Jangan sampai marah-marah dengan membentak-bentak, teriak-teriak dan sebagainya. Tapi marah boleh mengungkapkan, sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji mau sholat subuh misalnya. Sayang, bunda marah. Waktu itu kan janji nggak cubit-cubit adik atau pukul-pukul kakak misalnya. Jadi ungkapkan dengan tenang. Atau kalau misalnya mau marahnya meledak, ya ledakan dengan apa lagu saja. Jadi bukan ayo mandi. Beda kan kalau ayo kita mandi dengan sabun wangi dan sebagainya. Jadi dengan cara begitu anak akan lebih gembira, lebih senang begitu. Kalau hari sudah malam anak masih belum tidur, masih main gadget terus, jangan marah-marah lo gadgetnya dibanting, jangan. Sayang sekali gadgetnya mahal-mahal dibanting kan. Tapi misalnya nyanyi, hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Nah, yuk tidur, anak masih melotot. Biasanya ngomel, sekarang nyanyi. Nyanyi saja terus. Jangan lupa cuci kaki dan menggosok gigi. Ayahnya pulang, jangan ikut marah. Nyanyi juga. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Nah, akhirnya paduan suara semua. Allah mohon berikanlah mimpi yang indah. Nah, anak-anak bahagia semua karena suasananya penuh kasih sayang, akhirnya tidur dengan lelap jadinya. Emosi cerdas. M berikutnya. M adalah yang makan, minum yang teratur. Tapi kalau sudah makan, jangan kosong lalu ngemil terus. Nanti terjadi obesitas jadinya. Jadi ada saatnya makan minum teratur, termasuk makanan yang berkualitas, apa sayuran, buah-buahan dan sebagainya. M. Nah, apa itu B? B adalah bersyukur. Selalu penuh rasa syukur. Ini kalau dalam teori psikologi adalah positive thinking, selalu berpikir positif. Jadi jangan lihat orang hanya negatifnya aja, positifnya juga ada. Nah, itu yang ditemukan juga. Jadi dalam hal ini misalnya apa ya? Misalnya kita menggoreng ikannya gosong itu. Ya sudah, alhamdulillah, bersyukur. Ini gosongnya masih ada yang masih bisa dimakan misalnya. Kemudian nyuci baju, waduh nggak ada sabun. Ya sudah, sementara pakai garam juga bisa bersih. Pokoknya selalu berpikir positif, selalu penuh rasa syukur. B, bersyukur, kemudian juga beribadah, berdoa, dan bahagia. Itu B. I. Nah, apa I? I istirahat. Jadi mohon kita para orang tua, para guru, atur juga waktu istirahat secara teratur. Kalau bisa 7 sampai 8 jam tidur, itu adalah waktu yang ideal. Jangan suka begadang, waktu sampai larut malam. Ya. Jadi dengan tidur, kita juga ingat Rasulullah kan tidurnya apa? Kan waktu habis Isya juga. Setelah itu istirahat tidur, jadi waktu ada sholat tahajud dan sebagainya, tetap bisa dalam suasana yang tetap sehat kondisi badan. I. Berikutnya gembir, R. R adalah rukun dalam keluarga. Ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau tadi makanan makan sehat, ini berdoa, beribadah bersyukur, dan ini istirahat tadi. Berikutnya adalah rukun dan ramah. Jadi dengan anak-anak juga ramah, tidak bentak-bentak, tidak marah-marah, rukun dalam keluarga. Ibaratnya kalau menyanyi, kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
Zaman dulu lagunya ada itu ya. Jalin kemesraan dalam keluarga. Dan terakhir A adalah tetap aktif berkarya. Sebagai orang tua yang berkarya untuk keluarga, berkarya untuk masyarakat sekitar, para guru berkarya untuk para murid, karena mereka nanti akan menjadi penerus generasi kita sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, perlu juga ada sinergi yang kokoh antara orang tua dan guru. Ini memegang peran penting. Jadi sekolah sering adakan pertemuan dengan komite sekolah. Mungkin mendengar bagaimana pendidikan anak di rumah, jangan sampai berbeda dengan apa yang diberikan di sekolah. Jadi ada satu warna, satu nuansa yang sama, sehingga anak juga tidak bingung mendapatkan pendidikan yang berbeda. Orang tua juga mohon menjadi sahabat anak dan idola anak. Saya percaya para ayah bunda yang di sini disayang oleh putra-putrinya. Diidolakan, bukan ditakuti. Jangan sampai anak takut, karena kalau takut artinya apa? Banyak perilaku menyimpang, di depan kelihatannya menurut, tapi di luar justru melakukan perilaku yang berbeda, misalnya membuli teman-temannya, karena banyak kasus di mana pelaku bullying di sekolah itu orang yang anak yang mendapatkan kekerasan di dalam keluarga sebagai balas dendamnya akhirnya membuli teman-temannya di sekolah. Jadi aku seorang pendidik profesional selalu ramah anak kita tulis, membimbing juga penuh senyuman dan gambar-gambar di laptop dan sebagainya, atau untuk mendongeng juga bisa, tapi tetap dengan penuh kasih sayang dan senyuman. Nah, ini kan dulu ada lagunya anak TK kan, Ibu Guru Kami. Dulu kan, Ibu Guru Kami pandai bernyanyi. Nah, kita juga pandai bernyanyi. Pandai bercerita, asik sekali. Jadi mendongeng juga. Kami dibimbingnya dengan setulus hati. Jadi orang berguna di kemudian hari. Jadi dengan bimbingan kita para orang tua dan guru-guru yang sangat ramah anak, akhirnya anak-anak juga akan berhasil dalam hidupnya nanti. Jadi ciptakan suasana belajar juga dalam keluarga yang lebih ramah anak. Jadi jangan ada emosi kekerasan meledak dan sebagainya. Nah, apa sih makna pendidikan? Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi makna pendidikan bukan sekedar mengisi kepala anak dengan hafalan-hafalan belaka, bukan. Tapi menumbuhkan potensi anak, mengembangkan. Ibaratnya bukan mengisi air ke dalam gelas, tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Jadi bahwa anak itu nanti ada yang bisa menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, mungkin akan menjadi ustadz atau ustazah, mungkin juga akan menjadi YouTuber dalam sekarang, atau menjadi polisi atau anggota TNI, tentara, itu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Standar isi pendidikan itu juga bukan hanya ilmu pengetahuan saja, IPTEK, tapi juga nomor satu etika, sopan santun, hormat kepada guru, sayang kepada teman. Nah, itu yang paling utama dulu. Kedua adalah estetika, keindahan, keindahan unsur art atau seni, cara bertutur kata, cara berperilaku, berbusana dan sebagainya. Jadi tidak asal-asalan, teriak-teriak, ngomong kurang teratur dan sebagainya. Lalu keempat adalah nasionalisme, artinya bangga sebagai anak Indonesia yang saling berbeda atau berbineka tunggal ika. Dan yang terakhir adalah kesehatan, termasuk tadi olahraga. Nah, kesehatan ini bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental. Jaga anak-anak yang selalu tadi penuh persahabatan, yang hormat kepada guru dan orang tua, kemudian melakukan sesuatu itu tetap dengan nilai-nilai budaya yang selalu dipegang teguh dan sebagainya. Jadi kurikulum pendidikan juga mohon lebih berpihak pada hak anak. Jadi kurikulum untuk anak, jangan dibalik anak untuk kurikulum. Yang paling penting adalah membuat tadi anak percaya diri, akhirnya bisa berkembang, akhirnya
bisa bekerja sama, dan ini akan menjadi modal jadi bangsa Indonesia yang bersatu dalam NKRI juga. Kurikulum kehidupan juga jangan dilupakan. Bagaimana anak menghadapi situasi saat ini dan sebagainya. Nah, ini ada teori dari Howard Gardner, multiple intelligences, yang mengatakan semua anak pada dasarnya cerdas pada bidang yang saling berbeda. Jadi ada yang cerdas angka, itu senang matematika. Ada yang cerdas kata, mungkin pandai berkata-kata, misalnya mendongeng, pandai berpidato, atau pandai mengarang, menulis, menyusun kata, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah cerdas gambar. Gambar, pandai menggambar atau mendesain. Cerdas gerak adalah mereka yang senang gerak, olahraga atau menari dan sebagainya. Cerdas teman adalah cerdas sosial, pandai berorganisasi atau mungkin berteman ya, dengan cara yang baik begitu. Kemudian cerdas diri ya mampu membangun rasa percaya diri, dan cerdas alam adalah anak yang cerdas senang pada lingkungan alam. Nantinya mungkin menjadi dokter hewan kalau lingkungan itu hewan-hewan atau satwa, tapi juga ahli pertanian, ahli perkebunan, ahli kehutanan kalau memang cerdasnya cerdas pada unsur-unsur tanaman. Nah, ini cerdas angka, itu senang matematika, akhirnya senang di laboratorium. Ini cerdas kata, mungkin pandai berkata, pandai menguasai bahasa asing. Ini cerdas gambar, pandai melukis atau mendesain. Kemudian ini cerdas musik, yang menyanyi. Ini cerdas termasuk musik tradisional. Ini cerdas kinestetik atau gerak, jadi senang berolahraga, pandai main bola. Cerdas sosial, peduli pada teman-teman yang kurang mampu, memberikan sumbangan dan sebagainya. Dan ini cerdas diri, percaya diri, menemukan potensi diri, dan ini adalah cerdas alam. Senang pada lingkungan alam, mengatur tanaman, potong bunga dan sebagainya, termasuk juga pada lingkungan satwa. Mari kita semua menemukan dan menghargai potensi setiap anak. Jadi kalau anak senang menggambar, jangan menggambar saja dong. Mungkin memang itu potensinya, senang melukis. Kalau anak mungkin senang menyanyi. Dan jangan dibanding-bandingkan. Seolah-olah yang pintar matematika lebih hebat dari yang pintar gambar. Yang lebih hebat dari yang pintar menari dan sebagainya. Semua hebat pada bidangnya yang saling berbeda tadi. Nah, sistem pendidikan yang tepat, yang mendukung, yang menghargai potensi setiap anak yang berbeda, ini juga akan mendukung pengembangan karakter mereka. Anak-anak juga akan lebih sopan dan lebih santun, lebih tangguh, lebih tahan banting, tidak mudah menyerah, tapi tetap rendah hati, penuh hormat, tetap juga kreatif, jujur, dan juga disiplin. Dan ini sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Pertama, akhlak mulia. Jadi ini yang dikedepankan, akhlak mulia yang jujur, yang tidak main penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya. Kedua, kebinekaan global. Artinya menghargai perbedaan, perbedaan teman, perbedaan latar belakang, perbedaan sosial ekonomi dan sebagainya, lalu mampu bekerja sama, gotong royong, tapi juga percaya diri atau mandiri, percaya diri bahwa setiap anak diberikan kemampuan yang sangat berbeda tadi, kemudian juga kreatif, juga sekaligus kritis, berani mengkritisi kalau ada sesuatu yang salah. Misalnya anak yang biasa mencuri, nah bisa mengingatkan teman, nggak boleh kan mencuri, kan dosa, misalnya gitu. Nah, di sini kita harus memahami kompetensi pendidik. Setiap pendidik diwajibkan memiliki 4 kompetensi ini, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Ini pendidik bukan hanya pendidik formal, yaitu guru atau ustadz atau ustazah, tapi juga pendidikan informal dalam keluarga, yaitu ayah dan bunda. Pedagogi apa? Memahami adat anak didik. Jadi setiap anak dipahami apa bidangnya, kemampuannya,
minatnya, dan sebagainya. Berikutnya, merancang strategi yang tepat. Artinya strategi sesuai dengan potensi yang berbeda dari anak-anak tadi. Kalau anak senang menggambar, misalnya, mengenalkan matematika, mungkin juga dengan gambar-gambar. Ini ada 3 ekor bebek. Lalu datang masuk 2 ekor bebek. Berapa jumlahnya 3 tambah 2, misalnya gitu. Oh, jadi itu 2, 3, 5 ibu guru atau 5 ustazah atau gimana, itu akhirnya anak senang belajar karena dikaitkan dengan strategi yang tepat, yaitu sesuai dengan potensi setiap anak. Kalau anak senang menyanyi, bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, tapi dengan nada-nada. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4, 3 ditambah 3 sama dengan, dan seterusnya. Pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang menarik, yang membuat anak gembira, dan ini yang terakhir, fokus pada potensi siswa. Itulah pentingnya ayah bunda juga mengenal potensi setiap anak-anak yang berbeda, para guru juga mengenal potensi dari setiap siswa yang saling berbeda. Kepribadian. Nah, kepribadian mantap dan stabil. Jadi sebagai guru ya sudah, inilah ladang pengabdian saya, mantap dan stabil bagi guru, mandiri, percaya diri, dan punya etos kerja demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, kemudian ini demi kepentingan terbaik bagi siswa sebagai anak, dan tetap memiliki wibawa dan akhlak mulia. Ini kepribadian. Ketiga, kompetensi profesional, menguasai materi. Materi yang akan diajarkan, menguasai standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan misalnya, ya kalau anak kelas 1 SD mulai bertahap sudah bisa mulai membaca, misalnya, sudah bisa mengenal matematika penjumlahan sederhana, misalnya, kompetensi standar kompetensi lulusan. Lalu ketiga, mengajar dengan kreatif. Jadi harus kreatif, harus diciptakan suasana yang menyenangkan. Lalu terakhir, selalu mengembangkan diri. Jadi baik orang tua yang mengembangkan diri, kalau perlu mengembangkan diri dengan mempelajari materi kurikulumnya. Oh, standar kompetensi anak ini usia sekian gimana, misalnya. Jadi dengan cara begitu, akhirnya anak juga mendapatkan pencerahan. Lalu kompetensi sosial objektif. Jadi jangan pilih kasih. Artinya objektif ya, kalau memang anak ini cerdas, ya perlu diapresiasi. Perlu terus diberi kesempatan untuk terus berkembang. Tapi kalau memang agak yang kurang, juga harus pendekatan-pendekatan yang tepat. Jadi objektif, tidak langsung misalnya hanya asal pilih kasih, misalnya, wah ini anak dari tetangga atau masih saudara, nah boleh angkanya dilipat gandakan dan sebagainya, itu nggak boleh. Komunikasi secara luas, para guru juga harus berkomunikasi, misalnya dalam bidang organisasi guru, PGRI misalnya. Nah, kita juga punya komunikasi dengan para guru yang di tempat lain, mungkin juga dengan dinas pendidikan dan kebudayaan, misalnya komunikasi dengan orang tua siswa dari komite sekolah, itu juga dibuat komunikasi yang luas tadi. Adaptasi di tempat tugas, kalau misalnya guru harus ditempatkan di tempat yang mungkin darurat, misalnya pada waktu pandemi kemarin, ya tempat tugasnya adalah dengan cara online, ya, itu bagaimana, itu juga dikuasai. Dan yang paling terakhir, menjadi sahabat siswa. Jadi guru bukan menjadi bos atau komandan yang main perintah dengan cara-cara bentak-bentak, tapi sebagai sahabat, penuh persahabatan sehingga anak menjadi nyaman belajar di sekolah kita ini. Ciptakan suasana belajar di mana anak-anak gembira dan bahagia. Ini yang paling utama untuk membuat tumbuh kembangnya para potensi yang unggul dari anak-anak ini juga akan semakin optimal. Semua anak senang belajar, tadi sudah, harus dalam suasana gembira, keluarga yang ramah anak, nah, mendampingi melihat TV, mendampingi tadi laptop, atau mendongeng, jadi menjadi idola dan sahabat anak. Para orang tua khususnya juga di rumah, anak-anak sudah diperlakukan dengan tepat di sekolah, jangan sampai di rumah tanpa sadar dirusak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan.
tidak harus dengan cara kekerasan, dan kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif. Jadi kita harus kreatif di dalam mendidik para murid dan juga mungkin para anak-anak di rumah oleh para ayah dan bunda tadi. Nah, misalnya apa? Membuat lagu. Ada anak sekarang kan banyak sudah kecanduan gadget misalnya. Nah, itu kita bisa bikin syairnya atau pantunnya atau lagunya. Misalnya gadget. Kita bilang, nah anak-anak, gadget ini adalah ibarat semacam pisau. Ada nilai positif, ada negatifnya juga. Jadi ada yang bisa bahaya, tapi ada manfaatnya. Nah, coba kita bikin lagunya misalnya. Gadget, gadget, ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik atau ayo teman atau ayo siswa bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana saja. Jadi cerdas dan bijaksana artinya dipakai pada saat diperlukan. Kalau sudah selesai, ya disimpan kembali, ditutup, kita melakukan kegiatan yang lain. Dan gadget jangan sampai membuat anak lupa ibadah, lupa makan, lupa istirahat, lupa belajar, dan sebagainya. Internet yang sehat juga, sudah agak lebih besar, anak senang main internet kan. Nah, kita belajar dengan cara yang sehat. Berinternet, yuk berinternet. Cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat. Berinternet sehat. Berinternet sehat tidak mengakses hal-hal atau istilahnya yang negatif, yang unsur-unsur pornografi, radikalisme dan sebagainya, tapi yang selalu penuh persahabatan membuat kita negara kita ini tetap aman dalam satu kesatuan NKRI. Supaya rajin belajar. Nah, kita juga bisa bikin lagu. Jadi jangan hanya dibentak-bentak saja. Bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, kalau di rumah, ayo adik, rajinlah belajar, itu bekal untuk masa depan. Nah, dengan cara begitu, anak kayaknya juga senang belajar. Belajar pada anak-anak akan lebih efektif kalau ada unsur yang menyenangkan, unsur hiburan, unsur amusement begitu. Lalu ada unsur aneka permainan, games, misalnya tebak cermat, misalnya berpacu dalam melodi untuk mengenalkan lagu-lagu wajib, misalnya lagu ini apa? La 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 la. Nah, lagu apa itu? Oh, halo halo Bandung. Ya, betul. Nah, sekarang la 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 la. Lagu apa tuh? Oh, maju tak gentar. Ya, dan seterusnya. Maaf belum. Nah, unsur warna-warni juga penting. Misalnya paparan itu melalui dengan cara internet ya, warna-warni itu mudah sekali sehingga anak juga lebih mudah terpikat, tertarik pada materi-materi pelajaran. Selalu berpikir positif bahwa semua anak baik, semua anak cerdas, semua anak senang belajar. Ya, dengan cara demikian tidak membuat salah paham yang kita kemudian menganggap anak ini, wah ini anak nggak pinter, anak ini nggak suka belajar, anak ini bandel dan sebagainya. Selalu berpikir positif, semua ditarik ke ranah hal yang positif. Badan segar, kalau kita sebagai guru juga rajin bergerak atau olahraga, badan segar, otomatis emosi juga akan lebih sehat lagi. Jurus itu menghadapi anak, baik keluarga maupun guru, komitmen kuat bahwa ini adalah tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai orang tua. Kalau orang tua yang kompak dengan pasangan, dengan ayah, dengan bunda, kalau di guru, ya kompak dengan mitra, dengan sama guru. Dan juga dengan yang lain, unsur yang lain, pemangku kepentingan perlindungan, pemangku kepentingan pendidikan, yaitu dengan komite sekolah, dengan dinas pendidikan, dengan mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin harus dibicarakan bersama dengan kepolisian ya dengan staf dari Polsek atau Polres misalnya. Kemudian
peduli pada hak anak, bahwa apa yang kita berikan adalah untuk tumbuh kembang anak secara positif, lalu terus belajar dan berusaha selalu kreatif. Pendidik kreatif ya mungkin harus siap menjadi semacam artis serba bisa. Kalau nyanyi harus nadanya yang tepat. Jadi sebagai penyanyi, jadi nyanyinya jangan misalnya di kelas 1 atau kelas 2, Bu Guru lagu Halo Halo Bandung gimana? Jangan Halo Halo Bandung, ibu kota periangan misalnya. Nah, kita lihat nadanya. Sol mi re do sol la si do si la sol si misalnya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan, dan seterusnya. Sebagai seniman, ya ciptakan suasana yang artistik, yang menarik, mungkin juga ada alat-alat permainan yang dibuat dengan cara unsur seni yang menarik juga. Kemudian ada sebagai pesulap, dia pesulap untuk bisa memudahkan proses belajar, misalnya belajar bahasa Inggris. Nah, ibu guru atau pak guru punya atau pak ustadz punya sapu tangan. Ini warnanya apa nih? Oh, what is the color of this handkerchief? Red. Oh, this one is red. Oke. Okay. Kemudian, what is the color of this one? Oh, yellow. Kuning. Ya. Kemudian, what is the color of this one? This one is blue. Ya, biru ada biru. Nah, sekarang pura-puranya kita akan membuat aneka warna bunga-bunga yang indah di pot yang kosong ini ya. Coba sekarang pura-puranya dilempar bibit warna bibit bunga mawar. Toing, lempar ke sini bibit melati, bunga melati. Toing, di sana bibit bunga anggrek. Toing, kumpulkan semua, disiram dulu. 1, 2, 3. Nah, sekarang pura-puranya mau belajar sulap, bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Wow, ada aneka warna bunga-bunga indah. Nah, ini juga bisa. What is the color of this flower? Red. This one is orange. This one is pink. This one yellow, dan seterusnya. Nabil juga bisa menyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah, dan seterusnya. Jadi intinya, kalau kita sebagai guru selalu berupaya kreatif, pendidik kreatif, maka anak-anak juga akan kreatif. Kita akan mengajarkan pentingnya kreativitas dalam hidup, yaitu sesuatu yang membuat menarik, yang membuat anak terhibur juga. Kita semua bisa belajar. Sebagai pendidik informal, sebagai orang tua, belajar juga banyak, sebagai guru juga belajar banyak, khususnya untuk bisa menemukan kurikulum yang tepat untuk anak, dan juga menguasai standar kompetensi lulusan dari semua materi pelajaran. Anak-anak akan semakin terlindungi dari kemungkinan tindak kekerasan. Jadi jangan sampai anak-anak betul-betul terjebak dalam situasi yang stres, akhirnya menjadi kontraproduktif. Pendidik bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman now, zaman di mana sudah ada undang-undang perlindungan anak, tidak diizinkan lagi memberikan kekerasan pada anak akan terkena sanksi pidana. Mari kita bulatkan tekad, stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Prinsip pendidikan adalah justru contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Dan untuk itu, kekerasan akan semakin merusak karakter putra-putri kita. Impian anak adalah sekolah dan rumah yang ramah anak. Dan tentu impian di sini adalah Sumeneb yang layak anak, menuju ke Madura, ke Jawa Timur yang layak anak, dan akhirnya idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita bersama lindungi putra-putri kita, murid-murid kita dari berbagai kemudian tindak kekerasan. Dan kita bisa serukan, anak-anak tersenyumlah. Anak-anak akan bahagia karena apa? Karena ayah, bunda,
merawat putra-putri, mendidik putra-putrinya tetap dengan kekuatan cinta dan kasih sayang, dan karena kita semua mendidik dengan CINTA. Untuk itu, saya tutup dengan sebuah lagu sederhana, yaitu mendidik dengan cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Nah, mana? Ayah bunda senyumnya mana? Ya, jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita, murid-murid kita dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustaz Yahnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan bisa dikoordinasi oleh Ustaz Yahnia. Silakan. Oh, mohon maaf dari tadi ternyata saya masih posisi mood. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Seto sekali lagi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. 1 jam tidak terasa dengan karakternya Kak Seto yang penuh kelembutan. Ini yang harus kami perbaiki bersama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Ayah Bunda langsung disampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya bacakan. Ustadz Ustadzah yang lain juga monggo. Ada yang mengajukan tangan, Ustaz? Apa mau dibuka langsung? Oh, nggih, monggo Ustadz tadi gak apa-apa. Dari Ibu Junaida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa gabung ya. Mulai tadi sudah berkali-kali terpental keluar. Ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Kak Seto dan semuanya. Yang insya Allah sangat apa ya, pengen nangis rasanya ya saya. Apa? Kebetulan saya itu orang tua yang punya anak 4, 3-nya itu sudah besar semua gitu loh. Saya punya anak kecil lagi sekarang gitu ya. Dimana zamannya katanya kan memang beda gitu ya. Masih umur anak SD kelas 1 itu. Jadi kalau yang 3 itu sudah ada yang menikah, kemudian ada yang 2 orang tuh sudah kuliah gitu. Jadi pada waktu itu saya sangat apa ya, merasa sangat mudah gitu waktu itu gitu ya, udah 20 tahunan yang lalu gitu ya, sangat mudah mendidik 3 anak waktu itu saya sangat merasa mudah dibandingkan dengan yang 1 anak zaman sekarang gitu. Di mana usia saya memang sudah hampir setengah abad. Kemudian begini, apa itu, bagaimana caranya mendeteksi bahwa anak itu normal atau tidak gitu ya, mengenai kecerdasannya, kecerdasan
IQ-nya lah kalau yang perlu saya titik beratkan untuk anak saya yang keempat ini. Kalau yang 3 anak itu saya alhamdulillah IQ-nya menurut saya. Aduh, 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 aduh. Udah. Aduh, 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 aduh. Mungkin bisa diulangi, Bu, pertanyaannya. Iya, ini apa? Kalau masalah kebahagiaan dari anak saya yang kecil itu saya melihat dia jadi apa merupakan anak yang bahagia gitu ya. Kemudian mungkin karena kami orang tuanya sudah tambah dewasa, mungkin juga sudah berproses untuk bisa sebahagia mungkin ya melayani anak-anak kami yang paling kecil ini. Eh, Cuma saya begini apa? eh, Dia sangat suka menggambar. Dia suka bercerita, kemudian dia suka berteman gitu ya. Di rumah tidak punya teman karena kakaknya sudah ada di luar semua. Kemudian tetangga-tetangga kebetulan banyak yang laki-laki. Jadi dia anak perempuan, anak saya anak perempuan. Jadi merasa kesulitan cari teman. Sehingga ketika ketemu teman itu apa saja itu pasti dia lakukan gitu loh. Sehingga saya kadang-kadang merasa begini, anak ini kok terlalu apa ya, sampai mau mengorbankan diri gitu. Misalnya kadang-kadang sampai mau memberikan eh, barang yang dia sangat suka gitu demi dia pengen berlama-lama dengan mereka gitu. Supaya dia ingin diterima di situ gitu loh. Nah, apakah benar pemikiran saya yang ketika anak saya itu sampai bela-belain mengorbankan barang-barangnya gitu untuk berteman itu saya kadang-kadang melarang gitu. Apa itu masih masih dibenarkan untuk dilakukan saya sebagai orang tua gitu. Saya takutnya, saya khawatir apa ya anak saya itu apa ya terlalu ya takut kena bully sama teman-temannya, takut apa ya rendah lah. Menurut saya itu kalau kalau terlalu berkorban itu menurut saya itu menjadi anak yang terlalu rendah lah menurut saya. Apa itu bagaimana cara apa ya mengkondisikan supaya dia tetap senang bermain tapi apa ya dalam batasan tertentu dia tidak terlalu ini gitu lah. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Junaida. Eh, Mungkin ini ya yang saya tangkap, Kak Seto, bagaimana cara mendeteksi kemampuan anak dalam kondisi dalam hal kecerdasan IQ. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Seto. Iya, baik. Baik, mungkin ini saya jawab langsung dulu yang dari Ibu Junaidah ya, bahwa apa anak akhirnya senang dengan temannya, lalu terlalu nurut sama temannya, dan tanpa sadar akhirnya malah dijadikan apa ya, istilahnya dikacungin lah teman-teman, ini dikasih karena ingin berteman. Nah, kita juga harus melihat anak apakah mendapat teman tidak di rumah gitu. Kalau tadi kan kakaknya mungkin sudah besar, ya nggak apa-apa. Tapi kan ada ayah dan ibunya kan. Jadi makanya tadi kita akan menekankan bahwa menjadi sahabat anak. Jadi temannya anak supaya anak tidak lebih tertarik keluar. Karena banyak anak yang mungkin merasa nggak ada temannya, nggak ada orang yang bisa mengerti, nggak ada yang bisa memahami karena mungkin terlalu jauh usianya. Nah akhirnya ya sudah cari teman, bisa lari ke gadget, bisa ke teman-teman kalau ada teman-teman tetangga kiri kanan ya teman, tapi akhirnya supaya dia tidak kehilangan temannya ya udah diikat dengan barang apa yang diminta temannya dikasih saja begitu. Jadi dalam arti mungkin kan zaman sekarang itu orang tua bukan sebagai terhadap anak-anak ya, anaknya yang masih 18 tahun ke bawah ini bukan sebagai bos yang main perintah saja, tapi memosisikan sebagai teman supaya anak tetap berada di dalam keluarga. Jadi dengan cara begitu akhirnya
Anak nyaman kalau ada apa tanya kepada ayah, kepada bundanya, dan sebagainya. Tapi jangan sampai tadi lepas dengan cara kita mungkin cuek, tidak peduli, dan sebagainya. Dan akhirnya anak rindu kepada temannya, dan salah satu cara mempertahankan supaya tidak ditinggal temannya tadi, yang mengikat dengan apapun yang dia minta, yang diminta oleh temannya dikasih. Misalnya dia punya mainan, bagus yang buat aku dong. Ya udah, boleh, dan sebagainya. Itu yang tadi menjawab Ibu Junaidah tadi ya. Tapi kalau untuk mengetahui taraf kecerdasan anak, sebetulnya sepintas saja kalau kita melihat anak ini kritis saja. Jadi misalnya banyak bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, misalnya. Apa sebabnya? Misalnya harus cuci tangan dulu. Kenapa sih harus cuci tangan? Dia ingin tahu kan, rasa inginnya tinggi. Itu pada dasarnya menunjukkan kecerdasannya kritis yang anak usia demikian nggak tahu kok dia cukup ini loh kata ini begini misalnya kata bu guru nggak boleh dan sebagainya. Jadi ini sebagai tanda bahwa anak ini cerdas. Nah kalau ingin lebih jauh lagi memang sebaiknya dikonsultasikan dengan psikolog, nanti ada tes inteligensinya. Nah akhirnya bisa dilihat angka IQ-nya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa sukses seorang anak bukan hanya di IQ, tapi ada QQ yang lain. Misalnya apa? EQ, emotional quotient, kecerdasan mengendalikan perasaan, kecerdasan untuk menjaga persahabatan dan sebagainya. Ada juga CQ, creativity quotient, kecerdasan kreativitas yang penuh ide-ide. Misalnya bagaimana mengatasi kesepian, dia tidak langsung lari keluar dan sebagainya, tapi misalnya dia bisa saja berteman dengan bonekanya, dia bisa berteman sementara dengan sesuatu yang mungkin kalau dia ada seekor kucing atau seekor burung yang dipelihara, burung parkit atau apa, nah itu sebagai sahabatnya bisa juga menunjukkan kreativitasnya tadi. Artinya seorang yang tidak mudah ngambek atau udah putus asa, tapi penuh dengan cara-cara baru untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan khusus untuk Ibu Junaidah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Seto atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bunda Ike, bundanya Fawas dan bundanya Mbak Faiza. Monggo dipersilakan. Mungkin sudah dibuka. Terima kasih Ustazah Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami ingin bertanya 2 poin. Pertama terkait berhubungan dengan yang barusan terkait dengan bully. Bagaimana kita mendidik anak agar tidak melakukan bully verbal? Karena kalau bully verbal itu kan tak terlihat, tapi membekas. Kemudian, apakah kita sebagai orang tua atau guru di sekolah bisa mendeteksi apabila anak ini sudah melakukan bully verbal? Karena sering di kelas terkadang atau di sekolah di rumah itu biasanya bully verbal itu tak terlihat, tapi anak merasakan gitu. Kemudian pertanyaan kedua, Kak Seto, tadi dari pemaparan PPT yang disampaikan oleh Kak Seto, salah satunya adalah kurikulum harus ramah anak. Ya. Boleh ya saya bertanya? Ya, apakah kurikulum saat ini itu sudah ramah anak menurut Kak Seto? Karena sebenarnya mengingat materi saat ini itu sangat beda dengan zaman dulu, zaman saya, zaman kita semua sebagai wali, kemudian buku-buku yang ada saat ini tidak bisa kita lanjutkan kepada adik misalnya, kemudian buku-buku yang ada misalnya juga Masya Allah yang dibawa itu berat sekali Kak Seto. Jadi menurut Kak Seto, apakah kurikulum saat ini itu sangat ramah sama anak? Terima kasih Ustaz Dania dan Kak Seto, mungkin itu saja dari kami.
Ya, baik. Jadi, Ya, baik. Terima kasih Ibu Ike Yuli ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi yang pertama mengenai bully ya, memang sering suatu lingkungan atau sekolah itu mengalami bullying itu karena masalahnya sudah karena adanya pembiaran. Jadi tidak ada upaya untuk mencegah dan menghentikan bully tadi. Jadi dalam hal ini mohon semua sekolah menegaskan sekolah ini ramah anak, sekolah ini menyenangkan. Jadi bully adalah sesuatu yang dilarang, tidak boleh begitu. Nah sekarang dibicarakan juga tentu dengan cara-cara yang lebih demokratis ya, bahwa misalnya anak diajak memecahkan masalah, menyusun aturan. Nah, karena kita kan anak-anak terganggu nggak kalau misalnya lagi fokus belajar lalu dibully temannya, akhirnya nggak mau sekolah karena takut dibully lagi. Nah terganggu kan? Jadi setuju nggak kalau ini dilarang? Iya. Nah sekarang misalnya diberikan semacam peraturan. Kalau ada seorang yang terlaporkan dan terbukti melakukan bully, apa sanksinya? Nah, bicarakan juga apa misalnya diskors misalnya. Saya ketahuan saya nggak ada korbannya, misalnya mengadu, dulu saya diajak-ajak, saya pokoknya di apa, yang mau diberi kata-kata yang tidak nyaman sehingga saya tidak nyaman belajar di sekolah ini misalnya. Nah itu segera ada petugas yang bisa menerima laporan. Jadi dibuat ada suatu satgasnya begitu yang bisa memantau adanya bully di antara teman-teman ini sehingga kemudian bisa diusut sehingga ditegaskan lagi bahwa ini adalah salah satu contoh yang sudah melanggar aturan sekolah bahwa melakukan bully terhadap temannya. Nah, sanksinya sesuai dengan komitmen yang sudah disusun bersama tadi sebelumnya tadi. Jadi misalnya apa diskors atau misalnya diberi peringatan dulu atau apa saja pendek kata yang yang membuat akhirnya anak tidak mau membuli lagi begitu. Sampai pada titik tertentu ya terpaksa harus meninggalkan sekolah atau dikeluarkan kalau memang bully ini sudah begitu parahnya. Ya, karena misalnya saya pernah melihat ada penelitian dari kandidat doktor yang saya bimbing waktu itu di sebuah provinsi di Indonesia yang menemukan bahwa lebih dari 50% SD di wilayah itu mengalami bullying. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, bullying kan bisa tadi secara verbal, bisa secara fisik juga bisa, atau secara sosial. Jadi membuat anak jangan diajak gaul, dipisahkan, diterlantarkan dan sebagainya. Ini juga terlarang, jadi tidak diizinkan begitu. Jadi dengan adanya usaha serius, misalnya ditulis papan besar bahwa sekolah ini ramah anak, sekolah ini anti bullying, itu semua disadarkan untuk tidak mulai coba-coba melakukan bully tadi begitu. Nah, ini salah satu cara untuk bisa mencegah bully, masuk bully secara verbal tadi. Nah, kemudian yang kedua mengenai kurikulum yang ramah anak adalah dengan mendengar suara anak. Jadi anak-anak itu kan tadi salah satu hak dasar anak berpartisipasi. Berpartisipasi artinya bisa bersuara, bisa punya ide, punya usulan. Nah, didengar suaranya. Jadi kalau kemudian nyaman nggak belajar di sini, nyaman nggak belajar dengan cara seperti ini, yang bawa ransel berat, PR bertumpuk, kemudian membuat anak stres, tegang, misalnya. Nah, kalau enggak ya berarti ini tidak ramah anak. Ya, kurikulum ramah anak di suatu sekolah adalah terpancar pada waktu bel terakhir berbunyi. Begitu berbunyi bel, hore, wah rasanya bebas dari penjara. Berarti itu tidak ramah anak. Tapi kalau bel bunyi teng 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 teng, anak masih lihat itu masih boleh belajar nggak ya di sini ya. Jadi anak masih senang belajar, berarti itu ramah anak. Ya, jadi selalu juga banyak pertanyaan dari guru. Anak-anak senang nggak belajar hari ini? Nah, itu juga dibiasakan tradisi begitu. Misalnya enggak, kenapa? Aku capek, dari tadi kok nggak pernah ada sesuatu yang membuat suasana gembira, misalnya ada unsur humornya, ada unsur sesuatu yang membuat anak ceria. Dan tadi kan tidak senang dan bahagia. Itu yang paling utama di sana begitu. Jadi cara
melihatnya adalah alat ukurnya adalah ekspresi anak. Kalau anak belajar sambil terus mengening, tegang, diam dan sebagainya ya. Tapi kalau ceria dari lihat senyumnya saja, kalau senyumnya melengkung ke bawah begini, ya berarti itu tidak senang. Tapi kalau melengkungnya ke atas begini, wah ini anak senang, berbahagia sekali. Begitu. Demikian, mudah-mudahan Ibu Junaidah berkenan. Terima kasih. Oh, Ibu Ika. Bu Ike. Ibu Ika ya, mohon maaf. Nggih. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Seto untuk jawabannya. Selanjutnya saya bacakan di kolom komentar. Ini ada pertanyaan Kak Seto. Kalau anak sudah terbiasa dididik secara keras sejak kecil, apakah bisa merubah karakter anak menjadi santun dan lembut di kemudian hari setelah dia beranjak remaja? Ya, ya baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus juga ini. Ya, artinya anak-anak ini kan apa ya? Ibarat sekuntum bunga yang sedang merekah begitu. Nah, kalau bunga ini terus dibombardir dengan hujan yang lebat, kemudian mungkin ada tangan-tangan jahil dipetikin atau terinjak dan sebagainya, akhirnya juga layu sebelum berkembang. Nah, jiwa anak juga demikian. Jiwa anak yang penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, kalau terus dididik dengan cara kekerasan, akhirnya stres, akhirnya juga trauma, akhirnya justru mengembangkan berbagai dasar-dasar perilaku agresif. Nah, ini untuk mengubahnya itu juga memerlukan waktu. Artinya anak juga harus mendapatkan semacam terapi atau treatment psikologis supaya bisa merekah kembali senyumnya, bisa memaafkan pengalaman masa lalunya yang penuh dengan kekerasan, dan kemudian ya pelan-pelan mencoba membangun kembali cara-cara baru untuk bisa lebih senyum, bisa lebih kooperatif, bisa lebih gotong royong di dalam menjalin persahabatan dengan teman-temannya dan sebagainya. Jadi memang bisa, tapi memerlukan waktu yang cukup panjang, tapi itu harus juga ada pendampingan dari profesional, dari pakarnya, dari psikolog atau psikiater yang bisa memberikan tadi treatment psikologis atau terapi tadi, begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Seto untuk penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunda. Yang pertama, ini sedikit curhat Kak Seto. Anak saya sangat pandai main game. Game logika, game tentang farm, bahkan game setir-setiran, dan juga sangat detail dalam menggambar. Sekalipun gambarnya jelek, tapi detail sekali. Apa yang bisa saya lakukan untuk menggali kecerdasannya? Selanjutnya, ini menitipkan 2 pertanyaan Kak Seto. Kebetulan saya adalah seorang dokter puskesmas yang melakukan screening SDQ pada anak sekolah di wilayah kerja saya. Saya dapatkan banyak sekali anak dengan hasil borderline dan abnormal. Saya sudah diskusi dengan psikolog klinik, beliau lebih menyarankan untuk penyuluhan daripada diagnosis satu-satu karena banyak sekali dan menurut beliau hanya terkait faktor resiko. Menurut Kak Seto, bagaimana seharusnya tindakan saya dalam mengintervensi hasil screening ini? Iya. Oke. Baik. Yang pertama tadi yang masalah game ya. Artinya gini, kita juga harus menyadari bahwa zaman sudah berubah. Cita-cita sekarang bukan hanya sekedar dokter, lawyer, insinyur dan sebagainya. Tapi YouTuber misalnya, influencer misalnya juga yang tidak kalah menyenangkan, yang juga membina suatu keberhasilan masa depan yang lebih gemilang dan seterusnya. Jadi kalau memang dia memiliki satu kecerdasan di dalam bidang cerdas gambar tadi ya, senang menggambar, membuat game, aneka permainan yang kemudian bisa merangsang juga kesenangan anak-anak dengan memain game tadi,
Kenapa itu tidak juga diperdalam dengan dilatih, dengan kemudian bisa saja menjadi gamers yang menjual game-gamenya ini. Ya kan tentu juga ada saluran-saluran untuk hal tersebut. Karena pernah ada seorang pelajar SMA yang juga bisa membiayai sekolahnya sendiri dengan membuat game-game tadi begitu. Jadi kadang-kadang hal ini juga bisa menjalin suatu keberhasilan secara materi atau secara ekonomi di masa depan. Jadi tetaplah melihat positif dari unsur-unsur dari game tadi. Yang penting adalah tetap terkontrol, tidak menyimpang, tidak dalam arti game-game yang unsurnya tadi pornografi, game-game yang mungkin hanya mengarah kepada judi dan sebagainya, tidak. Tapi dikaitkan dengan melatih kecerdasan seorang dan kreativitas seorang untuk bisa menyusun game-game tadi. Begitu. Lalu yang kedua, ya mengenai masalah itu memang setiap individu perlu ada pendekatan secara individual. Jadi kalau bisa memahami seorang dengan bentuk kelemahannya, mungkin tadi borderline atau abnormal dan sebagainya, yaitu memang harus pendekatan secara individual. Kita harus memahami karena bentuknya juga bisa tidak persis sama begitu. Jadi sesama anak yang mengalami keterbelakangan dan sebagainya, ada taraf-tarafnya, ada peringkatnya. Jadi ada yang parah, ada yang ringan, ada yang setengah dan sebagainya. Jadi dengan cara begitu mudah-mudahan juga bisa ditemukan suatu treatment yang lebih tepat atau terapi yang lebih tepat karena kita memahami secara individual dari masing-masing anak tadi. Jadi tidak bisa dibuat secara klasikal saja, tapi itu pendekatan individual pada anak-anak yang bermasalah seperti ini tentu sangat diperlukan sekali. Begitu. Mungkin itu Ustaz Jania yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebaiknya pola asuh yang harus diterapkan orang tua pada masa kanak-kanak, khususnya SD, agar perkembangan psikologis dan kognitifnya maksimal, Kak Seto? Karena terkadang kan baik guru maupun orang tua masih meraba-raba apa hal yang bikin nyaman bagi mereka. Iya, saya kira pola asuh terhadap semua anak yang paling tepat adalah tetap pola asuh yang kalau ada dua sisi, yang isinya adalah permisif ya, serba boleh, yang ini adalah otoriter, maka yang di tengah-tengah itu adalah otoritatif atau demokratis. Jadi tetap ada ketegasan, tetapi tidak dengan kekerasan. Jadi ketegasan, jadi misalnya tetap juga mendengar, melibatkan anak, karena dia ada partisipasi, hak partisipasi hadir dengar suaranya, anak diajak berdialog, anak diajak berargumentasi. Kenapa kamu pilih begini? Nah, sejauh argumentasinya itu wajar dan itu ada unsur kebenaran, ya kenapa tidak? Tapi kalau sudah mulai menyimpang, misalnya dengan cara-cara yang tidak jujur, dengan cara-cara unsur pencurian dan sebagainya, jadi misalnya nyontek dan sebagainya, nah itu juga tentu tidak bisa dibenarkan. Jadi dengan cara tadi demokratis, yaitu berdialog dengan anak. Karena dengan cara demikian, selain juga membuat anak tidak sekedar jadi robot nantinya, membuat anak juga lebih manusiawi, lebih kreatif, punya ide-ide yang orisinal juga, tapi juga tetap mempertimbangkan ada nilai-nilai yang dipertimbangkan. Nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan sebagainya. Tapi intinya tuh harus ada dialog. Bukan sekedar harus begini, harus begini, harus begini. Nah, seolah mati kutu semua anak, nah itu juga justru akan lebih menghancurkan masa depannya. Begitu. Baik, Kak Seto, terima kasih. Ini ada hal... Bentar, saya potong. Oke. Ini karena Kak Seto ada acara setelah ini, jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Kita mungkin agendakan dan mohon maaf Kak Seto, ini saya mohon maaf karena ini sebenarnya yang antri untuk masuk Zoom itu kabarnya tadi itu ada
Ini kan kapasitasnya cuma 100. Ya, jadi ada 300 orang lainnya yang masih belum bisa masuk. Jadi mohon maaf ini banyak yang aduh gimana ini tidak boleh masuk. Maka dari itu mungkin mohon waktu nanti kapan-kapan bisa diagendakan kalau tidak keberatan, Kak Prof. Boleh Aduh, jadi kalau perlu bukan hanya melalui Zoom, tapi langsung datang ke Sumeneb. Oh Itu iya. yang kami tunggu-tunggu. Cocok, cocok. Yuk, Kompasnya diundang Mas Yudi. Kenapa? Kayak Kompasnya dong, gerak. Iya. Siap, pasti. Itu ya Bu Ustadzah yang mungkin Oke. langsung closing ya. Ya Kak Iya. Prof, langsung bisa. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Silakan. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ini karena terlalu menikmati sampai lupa waktu. Gitu. Mohon Iya. maaf Mungkin Kak Seto. closing dari Kak Seto mungkin terakhir mungkin motivasi penutup nih Kak Prof untuk kami semua di Sumeneb. Siap. Baik. Silakan. Memang saya sudah ingin sekali sowan ke Sumeneb, tapi saya menunggu instruksi dan izin dari bos saya, yaitu Mas Yudi Kanata ini. belum berani mendarat di Sumeneb. Ya baik. Kita menyadari bahwa anak-anak adalah penggenggam masa depan gemilang. Anak-anak yang akan menghiasi Indonesia Emas tahun 2045 nanti, apakah akan menjadi anggota TNI, Polri, akan menjadi gubernur, bupati, wali kota, menteri, atau bahkan presiden, atau para pakar-pakar yang lain, apakah lawyer, apakah pendidik dan sebagainya, maka perlu dipersiapkan semua dari sekarang bahwa hanya anak-anak yang memiliki pribadi yang sehat, karakter yang kuat sesuai dengan amanat profil pelajar Pancasila tadi, yang akhlak mulia dan sebagainya, maka itu yang akan sukses memimpin bangsa ke depan. Jadi kalau dulu Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya, artinya jangan lupa masa lalu, karena kita bisa begini karena para pahlawan. Tapi saya menambahkan, jangan lupa juga masa depan. Siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan? Anak-anak sekarang. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai anak-anaknya. Orang tua yang bijak, orang tua yang melindungi dan menghargai putra-putrinya di dalam keluarga. Terima kasih. Keren, kan? Ya, foto bersama mungkin Bu Ustadzah sebelum ditutup. Oke. Tadi jadi Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Terima kasih, Mas Yudi. Mungkin bisa dibuka semua kameranya, Ayah Bunda, biar terlihat senyum bahagianya. Bisa. SDT Alma Watonia, Pak Prof katanya. Apakah sudah siap ini Ustadz Adi atau Ustadz Nur yang akan capture? Ustadz Adi. Oke. Saya hitung bersama nggih Ayah Bunda. Mungkin yang belum dibuka, biar sama-sama terlihat ini wajah bahagianya bergabung pada malam hari ini. Saya pandu bersama nggih dari sini nggih. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin tadi ada yang lupa tersenyum. Harus gembira ini katanya Kak Seto. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz Adi, sudah tercapture dengan baik? Amin bareng saya. Ustadz Adi? Sudah sepertinya ya. Ustadz Adi? Ya, sudah. Alhamdulillah baik. Sesi foto bersama tadi adalah sebagai penanda berakhirnya acara kita. Sebelum saya tutup acara webinar parenting
mendidik dengan cinta ini, ada satu hal yang membuat saya tertarik dan terekam dari tadi. Perlu menjadi reminder untuk kita pendidik dan juga ayah bunda sebagai pendidik di rumah masing-masing, mendidiklah dengan gembira. Mari kita mulai, mari kita paksakan diri kita dari sekarang hingga berikutnya, mendidik dengan gembira, bergerak, emosi cerdas, makan minum yang teratur, bersyukur, beribadah dan bahagia, istirahat, rukun dan ramah dalam keluarga, dan aktif berkarya. Insya Allah akan melahirkan anak-anak yang berkarya dengan cinta dan berkembang dengan cinta. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Kak Seto dan juga para Bapak Ibu dari Forum Isita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Kak kasih Seto. Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih Kak Seto. Ya, siap. Terima kasih. John, terima kasih Kak Seto. Terima kasih, kasih Bu Kak Sada. Seto. Terima kasih Terima Kak kasih Seto. juga ke Pak Yudi. Pak Ustadz. Desi, ayo.